kok sampai minta dikubur bareng-bareng? Ketahuilah wahai anak-anakku, itu kayu bukan sembarang kayu, itu kayu pernah disentuh, pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengharapkan syafaat Nabi Muhammad dengan keberkahan kayu tersebut. Subhanallah. Ini Sayyidina Anas bin Malik yang udah didoain bermacam-macam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun demikian dia masih berharap keberkahan dari sebatang kayu yang pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat kata tentang mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah tawar-menawar, bukan tawar-menawar, maaf. Dapatlah perintah salat 50 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati, karena Nabi tahu perintah dari Allah pastilah yang terbaik untuk Nabi Muhammad dan untuk umat. Begitu Nabi pulang, ketemu sama Nabi Musa alaihi salam. Di perjalanan Nabi Musa bilang, dapat perintah apa wahai Rasulullah Muhammad? Dapat perintah sholat. Berapa kali? 50 kali dalam satu hari satu malam. Kira-kira kuat gak? Hah? Tadi Habib Ali bilang seminggu sekali dah sholat subuh jamaah gabungan. Susah, luar biasa susah. Bagaimana kalau sholatnya 50 waktu dalam sehari semalam? Akhirnya Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, mintalah keringanan, umat kamu gak bakalan kuat. Akhirnya didengerin omongan Nabi Musa alaihi salam, minta keringanan kepada Allah, dikurangin jadi 45, kurangin 35, udah 40, 35, terus sampai akhirnya tinggal 5 waktu dengan pahala 50 waktu dalam sehari semalam. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad. Ibadahnya diringkesin tapi pahalanya tetap 50 waktu dalam sehari semalam. Ternyata ini bolak-baliknya Nabi Muhammad dari Nabi Musa ke hadapan Allah, Nabi Musa ke hadapan Allah sebanyak 10 kali berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung banyak makna. Yang pertama yaitu diantaranya adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menghormati yang lebih tua, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dalam bidang ini Nabi Muhammad udah paling manusia yang paling super, yang paling istimewa, yang paling mulia, nggak ada tandingannya. Ilmu Nabi Muhammad dibanding ilmu Nabi yang lain nggak ada apa-apanya. Ilmu Nabi yang lain, ilmu Nabi Muhammad paling luas, luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa didengarin nasihat Nabi Musa? Karena semata-mata Nabi Muhammad mematuhi anjuran ajaran daripada yang lebih tua, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad bilang, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kita nih, kata Nabi Muhammad, umat Islam, kalau orang nggak sayang sama yang kecil, nggak peduli sama yang kecil, nggak mengayomi yang kecil, atau sebaliknya yang muda tidak hormat, tidak patuh, tidak tunduk sama yang lebih tua, walaupun bukan orang tuanya sendiri, tetap harus kita tunduk, kita patuh, hormat kepada mereka. Itu baru golongan umat Islam. Yang kedua adalah bahwasanya bukti bahwa Nabi Muhammad sangat peduli kepada kita umatnya. Nabi Muhammad berpikir kepada omongan Nabi Musa, suruh minta kurangin. Nabi Muhammad berpikir, betul juga, umat saya 50 waktu gak bakal kuat. Dia peduli, kepengen kita ringkas, kepengen kita ringan dalam beribadah, sampai dia bela-belain bertemu Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali, subhanallah. Dan yang ketiga adalah bukti bahwa Nabi Musa alaihi salam, karena dia penasaran dari zaman dia masih hidup dulu mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak pernah ketemu. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia ketemu Allah, balik dari ketemu Allah, ketemu Nabi Musa, itu cahaya Allah berbekas di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah berbekas di tubuh indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa gembira menyaksikan hal tersebut. Dan Nabi Musa, kalau istilah orang kita nih, ngadi-ngadi, tahu ngadi-ngadi, nyari-nyari supaya dia bisa lamaan memandang cahaya Allah Subhanahu wa taala, supaya dia lebih sering memandang memandang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ngadi-ngadi, nyari-nyari supaya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, kembali kepada dia lagi, kembali kepada Allah, kembali kepada dia lagi. Dengan demikian dia makin sering memandang daripada wajah indah Nabi Muhammad dan memandang kepada nur atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang bisa saya simpulkan bahwasanya ini kita di alam semesta nggak lepas daripada kudrah ilahiyah dan juga iradah rabbaniyah, nggak lepas, nggak luput daripada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nyampe kemari, Habib Ali dari tempat nyampe kemari, Habib Umar dari Bukit Duri nyampe kemari, dari Kedoya, dari Rawabelong, dari mana tempat bisa nyampe kemari, itu semua nggak lepas daripada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini malam apa nih? Malam minggu banyak anak di sini apa banyak anak di CNI kira-kira?
Apa banyak yang di Monas kira-kira? Apa banyak yang di Parkit? Tahu Parkit? Parkir Timur. Orang amat sih deh. Orang Kepak nggak tahu Parkit. Parkir Timur, ya. Senayan, Gelora. Banyak yang di sono malam minggu, subhanallah. Tapi alhamdulillah ini gerak hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kepada hati kita, inayah kepada jasmani kita agar kita bisa sampai bersama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lepas daripada itu semua juga perjumpaan Nabi Muhammad kepada Allah yang berulang itu juga aturan, skenario, prosedur dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah skenariokan sedemikian rupa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun sangat gembira ketika Nabi Muhammad gembira melihat Allah, Allah pun sangat gembira dengan hal tersebut. Dan kegembiraan itu Allah tahu, oh Nabiku Muhammad gembira melihat saya, maka Allah skenariokan agar Nabi Muhammad berulang kali melihat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah gembiralah Nabi Muhammad. Di atas itu Allah pun makin senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini yang Allah mau kasih apapun kepada Nabi kita Muhammad, yang penting Nabi Muhammad redho dan ikhlas, senang luar biasa. Jadi Allah tahu bahwa Nabi senang memandang Allah, maka Allah ulang-ulang hal tersebut sehingga Nabi kita puas luar biasa memandang zat mulia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan tidak kita bubar dari majelis yang barokah ini, melainkan dosa-dosa kita semua diampunin Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga segala hajat dan niat baik kita wabil khusus daripada sahibul bait dan juga sahibul hajah serta semua yang telah membantu acara ini, semuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala macam amal ibadah kita pada malam hari ini ataupun malam yang telah berlalu, semuanya mudah-mudahan, dan malam yang akan datang sampai ajal menjemput kita nanti, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya menghitamkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dan semoga semuanya bisa mendapat kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh, dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di alam barzakh maupun di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada hisab kita nanti di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa khususan ma'an nabiyil mustafa al mukhtar fil firdausi khairid diyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Madad